Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tema dari ilustrasi khotbah kita hari ini adalah bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terambil dari Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, dari konteks ini, sebelum saya mau menyampaikan ilustrasi khotbah dengan tema bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudara-saudara, kita tahu bahwa konteksnya adalah Maria pertama. Maria pertama mengatakan bagaimana mungkin dia belum bersuami tapi akan mengandung dari Roh Kudus, yaitu seorang bayi bernama Yesus. Tidak mungkin. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua adalah malaikat datang dan berkata, Elisabet sanak saudaramu itu sudah tua nomor satu. Yang kedua, mandul. Lalu ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kemustahilan ini itu berhubungan dengan satu, kehidupan Maria. Tapi yang paling penting ayat yang ke-36, Elisabet. Dua hal yang membuat dia merasa bahwa itu mustahil. Pertama, Elisabet sudah tua renta. Dan yang kedua, Elisabet mandul. Kalau tua saja masih bisa kemungkinan memiliki anak. Tapi kalau sudah tua lagi, mandul, saudara-saudara, itu mustahil punya anak. Sekalipun janji itu dari dokter sebesar apapun tidak mungkin. Karena sudah tua, dan kedua mandul. Tapi keluar firman Allah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari-hari ini saya sebut bahwa bagi Tuhan mujizat masih ada. Bagi Tuhan mujizat nyata. Bagi Tuhan mujizat masih ada sampai detik ini. Masalahnya adalah apakah engkau percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, kata mustahil adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Miracle atau mujizat adalah sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus, namun tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Itu yang disebut mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama Anda percaya pada perkataan Tuhan, selama Anda percaya pada firman Allah, selama Anda percaya pada janji Tuhan, maka ayat ini akan berlaku atas saudara. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Adakah hari-hari ini engkau merasa ada yang mustahil? Kiranya ilustrasi ini dapat memberkati Anda. Di Eropa, di salah satu kota di Eropa, hiduplah satu keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin. Mereka di musim dingin, pada waktu itu terjadi musim dingin yang panjang sekali, sehingga mereka bukan hanya susah untuk mendapatkan makanan, tapi susah untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi mendapatkan makanan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, keluarga ini akhirnya satu malam, mereka adalah orang-orang atau keluarga yang hidup takut Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Mereka orang-orang yang selalu meyakini bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Satu malam, papanya dari keluarga ini mengajak seluruh anak-anak untuk berdoa. Dan sebelum berdoa, papanya bisik kepada mamanya. Ketika malam anak-anak sudah berkata, "Papa lapar, Pak." Lalu istrinya hanya melihat suaminya mengangkat kepala dan seolah mengatakan, "Mana makan? Kita tidak ada makan, kita tidak ada uang."
Lalu suaminya berkata, "Ma." Lalu istri berkata, "Iya, Pak. Tolong atur seluruh perlengkapan peralatan makanan di atas meja." Mamanya tanya, "Untuk apa, Pak?" "Kita mau makan besar malam hari ini. Kita mau makan enak malam hari ini." Saudara-saudara, mamanya, istrinya lihat dan berkata, "Pak, nggak salah tuh." Lalu papanya bilang, tidak salah. Atur piring, makanan malam ini pasti melimpah." Lalu dia panggil anak-anak dan duduk. Dan ketika mereka bukan duduk, dia suruh istrinya atur meja makan. Anak-anaknya lagi bermain di kamar. Lalu istrinya mulai taat pada suaminya, sambil pikir, suami saya malam ini kayaknya gila, stres. Tapi dia taat sebagai istri yang baik. Dia taat, dia atur piring, dia atur gelas, dia atur sendok, dia atur piring, dia atur pisau, garpu, semua dia atur. Seluruh perlengkapan makan malam itu diatur sebagaimana layaknya orang mau makan. Dia atur selesai dan dia bilang, "Pak, sudah selesai. Apakah engkau akan buat surprise?" Dia bilang, "Ya, malam ini akan ada sesuatu yang surprise." Lalu mereka duduk di depan meja makan. Semua memandang. Anak-anaknya lihat mama, karena biasa mama yang masak. Melihat mamanya dan seolah-olah bertanya, "Ma, mana makanannya?" Lalu mamanya bilang, "Tuh, tanya papa." Papa bilang, "Atur piring semua. Kita mau makan besar malam hari ini." Lalu papanya lihat mamanya, lihat anak-anak dan berkata, "Ya, kita akan makan malam hari ini." Lalu anak-anak berkata, "Terima kasih Papa. Kami sudah sangat lapar." Karena sudah beberapa hari mereka makan seadanya. Dan malam itu mereka kehabisan makanan, mereka lapar. Dan singkat cerita, papanya bilang, "Apakah kalian percaya Tuhan Yesus mampu menolong kita malam hari ini?" Dasar anak-anak. Mereka berkata, "Kami percaya Papa." Nah, kalau kami percaya, kalau di atas meja ini hanya ada piring kosong, apakah kalian percaya bahwa Tuhan bisa kirimkan makanan untuk kita malam hari ini? Lalu anak-anaknya berteriak, "Kami percaya." Lalu papanya bilang, "Oke, kita berdoa." Lalu papanya tanya, "Siapa yang percaya bahwa piring yang kosong ini sebentar ada makanannya?" Lalu kakaknya berpikir, "Hah? Berdoa untuk sesuatu yang tidak ada? Tidak mungkin." Lihat kakaknya yang nomor 2, anaknya yang nomor 2. "Gimana kalau kamu yang berdoa?" Nomor 2 berkata, "Pak, iman saya tidak sebesar biji sesawi." Tapi tiba-tiba ada anaknya yang bungsu, kecil, anaknya yang kecil, seorang wanita kecil, dia angkat tangan, "Pak, saya yakin, saya mau berdoa. Saya percaya Tuhan kirim makanan malam hari ini." Lalu papanya bilang, "Oke, kamu yang berdoa." Anak yang kecil itu berdoa. Pada waktu dia mengatakan, "Ayo kita berdoa ya," namanya anak-anak, dia berdoa. Pada waktu dia mau berdoa, tiba-tiba saudara-saudara, dia berhenti dan papanya berpikir, "Kenapa?" Padahal dia baru saja bilang, "Bapa di surga, Tuhan Yesus." Dia baru begitu, tiba-tiba dia berhenti dan papanya berkata, "Kenapa kamu berhenti?" Dia bilang, tunggu pak." Dia berlari ke depan rumah. Dan saudara ingat tadi saya mengatakan ini musim dingin, musim sangat dingin. Seluruh rumah di Eropa lagi ditutup rapat-rapat karena dinginnya luar biasa. Tapi anak kecil ini berlari kecil, berlari mungil, lari menuju pintu depan. Lalu anak itu membuka pintu lebar-lebar. Dan waktu dia buka pintu lebar-lebar, dingin masuk dan merasuk seluruh tubuh daripada setiap anggota keluarga. Lalu papa dan mamanya berkata, "Nak, tutup pintu, dingin nak." Tapi anaknya berkata, jangan, nanti kalau kita berdoa nanti kan kita minta Tuhan Yesus antar kasih kita makanan. Nanti kalau Tuhan Yesus antar makanan lalu pintu terkunci, pintu tertutup,
Tuhan Yesus lewat ke tempat orang lain. Jadi biar saja pintunya terbuka ya Pak. Lalu papanya ingat, bukankah dia mengajarkan tentang iman? Lalu dia bilang sama anak, oke nak, kembali, mari kita berdoa. Dan anak itu kembali berlari lagi dan mulai duduk dan berdoa dengan suara dan kata-kata yang sangat sederhana. Anak ini berdoa begini, Tuhan Yesus, kami mau makan. Terima kasih buat makanan yang banyak ini. Terima kasih buat makanan yang melimpah ini. Kami akan makan kenyang bersama kakak-kakak, papa dan mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Atau dia tambah, barang siapa yang lapar sama-sama katakan amin. Saudara, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi setelah berdoa. Mereka sambil melihat, kok tidak ada yang terjadi. Tapi saudara tahu, tiba-tiba ada ketukan pintu. Tok, tok, tok. Dan ketika papanya mendengar itu, siapa yang mengetok pintu di musim dingin ini? Mereka pikir, jangan sampai mungkin kucing kah, anjing kah, sehingga mereka tidak pergi ke depan untuk membuka. Ketukan itu diulangi, ketok, ketok, ketok. Dan akhirnya papa dan mamanya beranjak ke depan untuk melihat siapa yang mengetuk. Aneh, orang aneh, mungkin ada orang susah yang ini meminta bantuan. Mereka pergi ke pintu luar atau ke pintu depan. Dan pada waktu mereka ada di pintu depan, betapa kagetnya, karena berdirilah wali kota mereka yang sedang berdiri depan mereka bersama ajudan-ajudannya. Lalu bertanya, mengapa pintumu itu tidak terkunci padahal musim dingin? Lalu papanya berkata, kami sedang berdoa untuk bergumul tentang makan minum. Kami kelaparan. Dan anak saya berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia berkata, Papa jangan tutup pintu Papa, karena Tuhan Yesus akan datang ambil antar makanan. Dan saudara-saudara, ternyata wali kota sedang mengelilingi kota di mana keluarga miskin ini tinggal dengan membawa bantuan makanan. Mereka keliling supaya menemukan kalau ada orang-orang yang susah, yang sedang tinggal di jalan atau sedang susah, mereka akan memberi bantuan. Tapi mereka sudah keliling kota. Wali kota ini belum tertarik untuk memberi sumbangan. Tapi dia heran, mengapa ketika dia keliling kota, seluruh kota itu semua menutup pintu. Tapi kenapa pintu rumah ini terbuka? Wali kota ini heran. Itu sebabnya Papa tanya, bagaimana Pak Wali Kota bisa datang ke rumah saya dan membawa makanan? Pak Wali Kota berkata, saya sudah keliling kota ini, tapi kota semua rumah tertutup, dan itu lumrah, itu biasa, karena musim dingin orang harus tutup rumah. Tapi kenapa pintu ini terbuka? Mungkinkah ada pencuri yang sedang masuk membongkar rumah ini ketika tuan rumah tidak ada di rumahnya? Dan ternyata wali kota itu sadar, dan papanya mulai cerita, tadi anak saya berdoa dan dia berkata Tuhan Yesus akan masuk dari pintu, karena itu buka supaya kalau dia antar makanan dari sorga, dia tinggal masuk, tidak perlu ketuk. Dan wali kota itu berkata kepada ajudannya, turunkan makanan itu, kasih ke keluarga ini, kasih turun semua makanan itu ke keluarga ini, mereka butuh makan malam hari ini, mereka kelaparan, kasih cepat turun. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, wali kota itu setelah kasih turun makanan dan mereka makan malam hari, sebelum pulang, wali kota itu memegang tangan anak kecil itu dan bilang, Tuhan Yesus sudah datang lewat aku wali kota. Sekarang nak, makanlah, karena Tuhan Yesus akan pergi. Pak wali kota ini berkata, Tuhan Yesus sudah suruh Pak wali kota datang kasih kamu makan nak, sekarang makanlah. Dan akhirnya wali kota pergi. Dan malam itu satu keluarga itu makan dengan limpahnya,
karena mereka mempercayai bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hari ini, kalau engkau sedang susah, sedang bergumul tentang sesuatu yang engkau anggap mustahil, tentang sesuatu yang engkau anggap tidak mungkin, belajar dari ilustrasi ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang perlu engkau lakukan untuk melihat bagi Tuhan tak ada yang mustahil, kalau engkau mau lihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup, satu, percaya bahwa Tuhan sanggup tolong saudara. Yang kedua, seperti anak itu, dia buka pintu supaya kapanpun Tuhan Yesus bisa datang menolongnya. Yang engkau harus lakukan yang kedua, bukan buka pintu rumahmu yang sesungguhnya, yang terbuat dari kaca, yang terbuat dari kayu jati, yang terbuat dari kayu yang mahal, tapi hatimu harus engkau buka setiap hari bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan, orang-orang yang membuka hatinya bagi Tuhan, selalu ada perkara-perkara ajaib yang akan terjadi di dalam hidupmu. Kiranya ilustrasi khotbah yang sederhana ini dapat memberkati kita sekalian. Salam, Tuhan memberkati.